حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah kita lanjutkan insyaallah kajian fikih Syafi'i dari kitab Al-Mu'tamad karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala. Pada kali ini kita masih atau saat ini kita akan membahas syarat sah membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Ya, syarat-syarat sah untuk membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Ada beberapa syarat dan seperti tidak bisa ditunaikan tuntaskan hari ini semuanya. Kita ambil sebagiannya dulu. Dikatakan oleh penulis hafizahullah, tata'ayyanu qira'atul Fatihati fi sholati hifdhan. Diwajibkan membaca surat Al-Fatihah ketika salat. Baik dia dengan hifdhan, baik dengan menghafalnya, alhamdulillah kita sudah hafal, au nadhran fi mushafin, atau melihatnya melalui mushaf, boleh bagi yang belum hafal. Yang sudah hafal boleh gak melihatnya di mushaf? Ya tetap boleh. Boleh dalam artian tidak mencederai salatnya sama sekali walaupun dia sudah hafal. Cuma ketika dia sudah hafal tentu lebih afdal tidak perlu memakai mushaf. Au talqinan, atau dituntun dengan talqin. Dituntun dengan talqin itu juga sah, diajari bagi yang belum hafal atau hafal namun agak lupa. Nah ini bisa. Contoh apa? Talqin. Baik talqin dari orang langsung atau melalui audio. Ya, seperti orang lagi training salat, dia baru masuk Islam atau dia baru taubat, ya, sebelumnya gak pernah salat, maka ditalqin oleh gurunya atau saudaranya atau si istrinya atau siapa gitu. Allahu Akbar. Kemudian ditalqin oleh istrinya, ayo bang baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ditalqinnya Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini talqin. Atau ditalqin dengan audio, yaitu dia salat sendiri independen, kemudian dia sambil mendengar dengan headset atau dengan radio atau audio. Alhamdulillahirabbil alamin, yang memang dijedakan, setelah itu ada jeda kosong, dia ulangi Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, begitu. Kalau memang baru masuk Islam banget, bisa ditalqin oleh orang perkata boleh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil alamin, Rabbil alamin. Ini seperti ini. Ya, dan dia wajib salat. Walaupun baru masuk Islam, harus langsung wajib salat setelah masuk Islam. Ya, walaupun ditalqin, ya gitu ya. Taib. Bagaimana dengan kalau misalnya dia jadi imam, namun dia bukan orang yang cakap dalam membaca Al-Fatihah, mungkin baru masuk Islam,
Apakah sah salatnya? Pertama, bisa sah salatnya, cuman masalahnya ketika dia lupa. Jadi di salat jahriyah, Bismillahirrahmanirrahim, diam dia. Makmumnya harus ngerti kalau ini nggak atau lupa nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Bingung kan? Ditalkin sama makmumnya. Taib, salatnya sah tidak? Kalau makmum berhasil mentalkin sampai akhir Al-Fatihah, sah. Tapi anda pikir makmumnya juga kesel juga lama-lama. Udahlah gua aja lah, gitu kan? Enggak ngomong kayak gitu, maksudnya ganti aja. Maka boleh diganti, switch. Ya belum layak sebenarnya jadi imam. Cuman kalaupun jadi imam tetap sah. Atau nahwi dzalik, atau dengan cara lainnya. Tapi bagaimana kalau misalnya seseorang dia belum cakap membaca Al-Fatihah, namun dia sholat di rumahnya sambil dengerin toa masjid imam sedang baca Al-Fatihah. Apakah dia sah? Sholatnya sah, tapi terhitung berjamaah atau tidak? Tidak terhitung berjamaah kalau memang itu rumah yang terpisah dari masjid. Kalau itu rumah yang terpisah dari masjid nggak sah sebagai jemaah, tapi sah salatnya insyaallah. Baik, wa yushtaratu li sihhati qiraatil Fatihati fi sholati al-umurut taliyah. Ya, agar bacaan Al-Fatihah ketika salat itu sah, maka ada beberapa syarat yang harus ditunaikan. Yang pertama, an tatahaqqaqa al-qiraatu. Yaitu surat Al-Fatihah ini benar-benar dibaca. Bagaimana maksudnya? Bi an yusmi'al qari'u nafsahu in kana sami'an, yaitu dia membacanya dengan sekadar didengar oleh pembaca, terdengar suaranya. Apabila pendengarnya masih normal, minimal bisikan itu dia dengar sendiri untuk dirinya, ini sudah cukup sebenarnya. Sebagaimana di salat sirriyah, di salat sunnah juga. Wa yusannu an yajhara biha al-munfaridu wal imamu fi salatil fardil jahriyati was sunanir ratibi allati tusalla jama'atan. Dan dianjurkan, disunahkan membacanya dengan keras. Ini tolong dimatiin, Pak. agak luar biasa ini soalnya. Nah, alhamdulillah. Tenang. Jangan rebutan, Pak, tenang aja. Disunahkan membacanya dengan keras, jahar, pada salat-salat jahriyah. Ya, salat fardu yang jahriyah. Bagi imam dan juga bagi orang yang salat sendiri. Yang salat sendiri ketika salat fardu, ya, salat sendiri ketika salat fardu, ya. Imam di salat fardu dan baik orang yang sendiri ataupun imam di salat fardu. Di salat jahriyah fardu. Contoh maghrib, antum salat sendiri. Ya, salat sendiri. Maka tetap disunahkan untuk membaca keras, jahar. Begitu. Walaupun enggak punya makmum. Iya. Enggak masalah. Karena itu asalnya salat jahriyah. Ya, walaupun enggak punya makmum. Adapun untuk perempuan maka tertutup di kamarnya. Ya, tidak jahar enggak masalah kalau perempuan. Juga salat-salat sunnah, salat-salat rawatib yang diselenggarakan secara berjamaah. Ya, salat sunnah atau rawatib sunnah untuk berjamaah kadang-kadang bisa, terutama sekali tarawih, salat gerhana, salat istisqa. Maka ini jahriyah semua. Rawatib asalnya tidak jahar. Tidak berjamaah. Rawatib asalnya tidak berjamaah. Begitu juga salat malam selain tarawih asalnya tidak berjamaah. Tetapi jika dilakukan berjamaah maka boleh. Dengan tidak membiasakannya, gitu loh. Sekali-kali. Ya. Salat malam di luar tarawih. Maka ini tidak berjamaah pada asalnya, namun boleh dilakukan sekali-kali tanpa membiasakannya. Begitu, ya.
Salat sunnah rawatib, ba'diyah, qabliyah itu juga bisa dilakukan berjamaah, bisa dilakukan berjamaah sekali-kali tanpa membiasakannya. Dan jika dikhawatirkan terjadi fitnah atau salah faham orang, sebaiknya tidak berjamaah untuk salat-salat sunnah rawatib karena takutnya orang salah faham. Contoh, qabliyah maghrib 2 rakaat kan merupakan sunnah tapi bukan rawatib. Tapi ada yang melakukannya secara berjamaah 2 orang. Jahriyah karena berjamaah. Oke. Jahriyah, taib. Kemudian jahriyah maksudnya ada bacaan Fatihahnya kencang gitu. Imam asli di masjid itu dan jemaah ngeliatin. Kira-kira apa di pikiran mereka? Ini kok salat duluan ini. Kurang adab ini orang ini. Ya. Begitu. Suuzon, bikin suuzon orang. Oke jemaah sekalian, ada fikihnya dalam masalah-masalah seperti ini. Jangan tempatkan diri Anda dalam posisi tuhmah atau muttaham, dalam posisi tertuduh. Barang siapa yang menempatkan diri pada posisi tertuduh, maka jangan salahkan orang yang suudzon atau menuduhnya. Karena dia menempatkan diri pada posisi tertuduh atau dicurigai. Iya, membuat orang berprasangka buruk. Iya. Sekarang coba aja kalau misalnya antum lagi di bandara, antum bawa tas hitam, kemudian sengaja jenggotan dan pakai jubah, kemudian lagaknya tuh sambil ngawas-ngawas ngeliatin CCTV dan ngeliatin security yang lagi di ngawasin bandara dan saling tatap muka, terus kemudian antum ketakutan sendiri. Wajar nggak kalau misalnya security itu bakal curiga? Wajar lah. Langsung habis itu security itu bakal apa? Bakal ngejar antum. Nah kalau udah ngejar kayak gitu kemudian apa? Antum bilang, ya akhi nggak boleh suudzon, haram suudzon, nggak boleh, harus husnuzon pada sama muslim. Ini beda konteksnya. Jadi jangan tempatkan diri pada posisi tertuduh. Kalau misalnya sengaja menempatkan diri posisi tertuduh dan dia tahu itu bakal runyam urusannya, ketika ada urusan berabe jadinya gara-gara itu, maka dia nggak bisa menyalahkan orang yang menuduhnya. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis hafizahullah, ammal ma'mum wa yasirru biha fi as-salati as-sirriyah wa rak'atain ats-tsalitsah wa ar-rabi'ah min al-jahriyah. Dia mensirkan di salat-salat sirriyah atau di salat jahriyah tapi versi 2 rakaat terakhir. Rakaat ketiga dan rakaat keempat disirkan, tidak dijaharkan. Ya, disirkan dan tidak dijaharkan. Tapi bagaimana kenyataan kalau misalnya imam di salat sirriyah dia ngejahar, salat zuhur berjamaah dia malah jahar. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, makmum ngapain? Subhanallah? Enggak perlu. Terus ketika waladhdallin diaminin enggak? Diaminin. Tapi ya ragu kan? Kalau misalnya antum lagi kondisi kayak gitu, mau ngaminin ragu, kayak seolah menyetujui bahwa saya ini. Ya tapi karena ini waladhdallin dan memang dianjurkan dalam salat kita untuk amin, ya aminin. Hanya saja setelah salat hendaknya diingatkan kembali bahwasanya atau ditanya kenapa kok melakukan itu. Nah kalau dia bilang ya suka-suka saya lah, saya kayak imamnya. Nah itu setelah itu boleh dicopot jadi imam. Jadi marbot saja buat ngurusin kabel ya. Gak usah jadi imam. Ya karena ini nanti membuat hal yang baru. Itu sekali itu aja oke dimaafkan. Tapi kalau selanjutnya dilakukan lagi maka dicabut jadi keimaman karena ini bisa membuat fitnah. Ammal ma'mumu fala yajharu biha bihaitsu yaghlibu ala jarihi fi as-salati al-jahriyati ma'al imam bal yusirru biha lakin yajibu an yusmi' nafsah. Adapun makmum ketika salat jahriyah maka tidak disunnahkan untuk membacanya dengan keras. Ini dalam fikih Syafi'i kan kita masih ingat dalam fikih Syafi'i apa? Kalau misalnya imam baca Al-Fatihah terang-terangan jahar, maka makmum juga tetap wajib untuk membaca Al-Fatihah dan biasanya dianjurkan setelah selesai
Waladhdallin amin itu makmum biasanya baca Al-Fatihah. Itu dalam fikih Syafi'i yang waktu itu Bapak mungkin ingat, saya lebih condong kepada apa? Makmum tidak membaca Al-Fatihah, cukup dia dengar Al-Fatihah dari imam. Taib, kita ambil aja pendapat Syafi'iyah, oke. Makmum tetap membaca Al-Fatihah di salat jahriyah yang imam membaca Al-Fatihah keras. Tapi di sini tidak dianjurkan, tidak disunahkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah dengan keras hingga dapat didengar oleh orang yang di sebelahnya ketika salat berjamaah. Ya. Dia cukup membacanya dengan merendahkan suara untuk dirinya sendiri. Yang diwajibkan dapat didengar oleh dirinya sendiri saja. Karena juga ada mudarat kalau misalnya dia mengencangkan suara Al-Fatihahnya. Rame, iya. Gini satu orang aja, Pak. Kalau misalnya imam baca Alhamdulillahirabbil alamin dan ada satu orang ikutin dengan lirih, walaupun lirih, kedengaran ke imam itu sangat mengganggu imam dan mengganggu jemaah yang lainnya. Mengganggu, iya beneran. Ya. Dan ada juga yang kemudian misal saya juga dengar di salah satu masjid, imam baca Al-Fatihah subuh hari. Ini biasanya subuh doang nih, enggak tahu nih bapak-bapak mana aneh. Ana juga enggak tahu di mana orangnya. Tapi sering kali kalau subuh di situ itu selalu setelah imam waladhdallin amin, itu kan tenang tuh dari Al-Fatihah dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Baca sendiri imam, pada dengerin. Nah, setelah amin, kan habis itu baca surat ya imamnya. Nah, pas imam mulai baca surat, tiba-tiba ada suara mbah-mbah gitu dengan suara lirih gitu. Baca Al-Fatihah, yakin karena dia makmum ini lagi baca Al-Fatihah satu orang ini. Tapi enggak tahu, gaib terus suaranya jauh terus dari Anda ke kanan, dia ada di kiri, ada ke kanan. Enggak pernah mau ketemu Anda itu makmum itu siapa. Nah, ini mengganggu gitu loh. Anda sebagai makmum saja terganggu dengan lirihnya suara dia yang memang agak jauh tapi sedikit tapi cukup mengganggu, apalagi imamnya merasa terganggu. Akhirnya kadang-kadang imam tersebut kadang-kadang setelah waladhdallin amin, imamnya diam nunggu itu selesai baca. Dan pas diam, itu makmum diam juga, ngeselin kan itu. Itu beneran itu. Ngeselin. Dan kemudian imamnya diam, waladhdallin amin. Jeda berapa detik tuh? Biarin tuh. Baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amru. Mulai dia ngomong lagi. Apa bersuara itu makmum? Menyuarakan Al-Fatihah. Ini makmum ini tugasnya emang kayaknya dia pengen gangguin imam atau gimana, pengen ngerjain atau gimana. Itu terjadi. Itu sebagian dari, maaf ya, orang-orang yang sudah berusia kadang-kadang saklek dengan pandangan lamanya dari kiainya mungkin gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ini malah mengganggu. Ya dia mungkin okelah dia membaca Al-Fatihah sesuai dengan mazhab Syafi'i, tapi cukup untuk dirinya, jangan kedengaran sampai orang lain, itu ganggu gitu. Beneran, walaupun kecil suaranya kedengaran itu udah ganggu. Apalagi masjid itu masjid yang tertutup, ber-AC, sepi gitu, jernih suaranya. Wah, itu sangat mengganggu. Ya begitu. Mudah-mudahan di sini enggak ada Pak ya. Insyaallah enggak ada ya. Karena udah diajarin kayak gini ya, kalau masih ada berarti enggak bermanfaat nih ilmunya nih ya. Kemudian wa yustahabbu lil imami an yaskuta ba'da qira'atiha qadra ma yaqra'uhu al ma'mum. Tapi ini tidak saya setujui. Dalam fikih Syafi'i bagi imam setelah membaca surat Al-Fatihah disunnahkan untuk diam sejenak untuk memberi kesempatan kepada makmum membaca surat Al-Fatihah. Ini tidak ada dalil khusus tentang disunnahkannya ini. Yang ada Rasulullah SAW itu memiliki saktah atau diam itu di antara selesai bacaan surat sama ruku'. Itu ada diam sejenak gitu loh. Itu baru ya ada dalilnya, itu sunnah itu. Jadi seperti kalau kita minal jinnati wan nas, Allahu Akbar gitu. Itu sunnah. Ya. Minal kalau misalnya kadang-kadang makmum juga kadang-kadang enggak ngerti ya. Misalnya baca surat, imamnya baca surat, kemudian imamnya selesai baca surat gitu, di tengah-tengah surat gitu baca, udah mau ruku tapi kan diam dulu, dikira sebagai makmum apa? Imam ini lupa bacaannya. Enggak, bukan lupa, memang ada sunnahnya saktah jeda itu antara terakhir baca surat
dengan ruku. Begitu. Ya. Nah, tapi di sini dianjurkan di antara amin sama baca surat, dianjur di sini wa yustahabbu. Nah, di sini saya lihat di sini wa yustahabbu. Di sini ada istilahnya wa yustahabbu, yaitu dianjurkan. Tapi kalau saya lihat di terjemahannya, ditulisnya adalah disunahkan. Ini salah. Terjemahan yang salah. Dianjurkan. Dalam teks aslinya yustahab. Bukan termasuk sunnah, tapi ada penganjuran. Beda, ya. Sama-sama hukumnya senilai, enggak sampai wajib. Tapi ketika seorang ulama atau para ulama ketika mengatakan disunnahkan, itu berarti ada dalil yang muayyan, yang khusus mengatakan itu sunnah, mengatakan itu atau perbuatan Rasulullah langsung. Itu baru bisa disebut sunnah. Adapun kalau misalnya disebut mustahab, yundab atau yandub, dianjurkan atau yanbaghi, semestinya selayaknya, maka ini biasanya dalilnya dalil istinbat, bukan dalil langsung, yaitu perbuatan Nabi langsung atau perintah Nabi langsung, enggak. Melainkan ini ijtihad ulama. Maka menerjemahkan yustahabu dengan disunnahkan itu salah. Ya Pak. Karena kalau disunahkan itu seolah-olah dibuat ngerasa bahwasanya emang itu perbuatan Nabi SAW. Jadi hati-hati dalam mengatakan ini adalah perbuatan sunnah. Sebentar, ada nggak yang Nabi SAW melakukan itu? Taib, sebenarnya Nabi nggak melakukan itu, cuman saya dapat dari dalil ini dan ulama menganjurkannya karena ada kaidah lain. Maka ini jangan katakan disunahkan, katakanlah dianjurkan, supaya kita itu enggak, karena lebih kuat mana Pak? Disunahkan atau dianjurkan? Jelas disunahkan. Karena disunahkan itu ada perasaan apa? Ini dalil khusus nih ada nih. Langsung to the point dalilnya gitu loh. Tentu dalil to the point itu lebih kuat gitu daripada emang ada dalilnya, tapi isyaratnya ada, tapi enggak to the point gitu loh. Paham enggak Pak? Contoh nih, saya kasih contoh. Dianjurkan mandi ya sebelum ngumpul-ngumpul sama kaum muslimin. Misalnya kita kan ada acara keluarga atau arisan, ya. Taib, pertanyaan saya, dianjurkan mandi dulu atau disunahkan mandi dulu? Dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena nggak ada dalil khusus Nabi SAW melakukan perbuatan mandi sebelum ngumpul sama keluarga. Loh, tapi kenapa disebut anjuran, dianjurkan? Berangkat para ulama mengatakan, nih di antara dalilnya adalah barang siapa yang habis memakan bawang mentah Pak. Kalau bawang udah matang nggak masalah. Kan kalau bawang mentah itu kan bikin mulut gimana gitu rasanya. Maka jangan mendekati masjidku ini. Ya enggak Pak? Pernah dengar enggak Pak? Kenapa Rasulullah SAW melarang untuk sholat berjamaah bagi orang yang habis makan bawang mentah? Ganggu sampingnya, takutnya bau mulutnya gitu loh. Nah oke. Ini kan berangkat dari itu, pemahamannya adalah, di antara pemahaman dari hadis itu adalah bahwasanya kita dianjurkan pas ketemu kaum muslimin dalam keadaan segar, harum, habis mandi gitu, bagus gitu loh. Paham nggak di sini Pak? Ini kan dalilnya nggak langsung kan, tapi pemahamannya benar nggak? Iya benar. Maka kalau kita katakan dianjurkan untuk mandi sebelum ngumpul bersama kaum muslimin, itu benar nggak? Benar secara penganjuran, istinbat dari dalil tadi. Tapi kalau kita bilang disunahkan mandi sebelum ngumpul dengan kaum muslimin, benar nggak Pak? Salah. Sampai sini gimana? Paham ya? Gitu. Iya. Taib. Kalau misalnya seorang dari kita misalnya ketemu dengan saudara sama muslim, terus senyum, ini disunahkan atau dianjurkan? Disunahkan, karena ada langsung tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Oke Pak? Taib. Bagaimana kalau misalnya bilang
disunahkan untuk bertanya kabar dan basa-basi kepada saudaranya kalau bisa ketemu. Gimana kabar? Disunahkan nggak? Apa dianjurkan? Masuk ke dalam dianjurkan, bukan disunahkan. Loh, dalilnya apa kok dianjurkan? Dalilnya adalah kiasan terhadap kita itu kalau misalnya ketemu saudara, usahakan buat dia senang dengan senyuman wajah. Maka di antara hal yang juga menyenangkan adalah ya basa-basi nanya kabar. Gimana kabarnya gitu. Walaupun kita nggak peduli sama dia, bodo amat dia mau sakit nggak, ini cuma pengen supaya dia tuh ngerasa diperhatiin. Iya. Idkhalus surur fi qalbil mu'min, iya. Ini masuk ke dalam kaidah umum itu. Maka dianjurkan, nggak sampai disunahkan. Karena kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW ketika ketemu para sahabatnya, rata-rata nggak kaifa haluk bekhair kumaha damang mana, nggak ada gitu kan. Enggak, ya ketemu aja gitu loh. Ya, jadi ya Allah alam itu penganjuran, Allah alam. Mungkin ada juga dalil mungkin berkaitan dengan itu yang khusus yang tidak tahu. Baik. Jadi wallahu alam dianjurkan dalam mazhab Syafi'i untuk diam sejenak antara amin sama baca surat. Nah, kemudian dikatakan di sini wa yaqra'u fi saktatihi sirran ma sya'a minal Qur'an, dan silahkan dia baca di saktahnya, di diamnya dia itu secara sirri, baca terserah dari Al-Qur'an. Faham jemaah? Jadi imamnya itu kan habis amin, kan silent tuh imam, memberi kesempatan bagi makmum untuk baca Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Nah, lah imam apakah diam aja gitu? Dianjurkan. Nah di sini katakan ya wa yaqra, dianjurkan untuk membaca di masa diamnya itu ya sesuatu dari Al-Qur'an. Gitu ya. Faham jemaah? Misalnya di khutbah Jumat, di khutbah jadi salat Jumat, ya rakaat pertama sunahnya apa? Surat Sabis al-A'la. Rakaat kedua al-Ghasyiyah, ya waladdallin amin. Nah imamnya bermadzhab Syafi'i misalnya. Ini kita hargai mazhab Syafi'i, tentu saja ini ijtihad ulama ya. Walaupun kita tidak ikut dengan poin ini, tapi ini salah satu mazhab Islam, mazhab kaum muslimin. Ya kita tidak mengatakan ini kesalahan yang fahish, yang keji, salah, fatal, enggak, ini ijtihad ulama. Maka imamnya diam tuh. Maksudnya diam enggak kedengaran suara. Makmum diberi kesempatan untuk baca Al-Fatihah. Nah, imamnya baca Subhisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kelupaan. Iya kok sampai ini Sofi Ibrahim Musa, saya makmumnya pada dam-dam tuh. Tapi sah tetap sholatnya nggak masalah. Nah tiba-tiba dia ayat alladzi qaddara fahada alladzi qaddara fahada alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa, tiba-tiba jahar di ayat ke-6 atau ke-5 misalnya. Kalau ada yang seperti itu maka jaderan, ini ilmunya. Pernah ada imam kayak gitu, ada. Iya, saya pernah mendengar bahkan salah satunya Ustaz Abu Sama di Masjid Jauh, ketika itu beliau jadi imam di rakaat kedua, ketika itu ana lagi izin sepertinya enggak atau enggak ada jadwal, lupa tahun 2000 kapan gitu. Ya. Ya rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah. Ya setelah al-dhalin amin, kemudian beliau diam. Ya, saya nggak tahu apakah diamnya beliau emang mengikuti mazhab ini atau ada hal lain, kita nggak tahu. Ya, tapi beliau diam. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, tiba-tiba gitu. Iya. Iya, dan sampai situ aja gitu. Oh berarti ini tadi beliau baca secara sirri. Dia masih jauh, pernah tahun kapan nggak tahu saya juga ya, pokoknya nggak penting tahun berapa, tapi itu kadang ada yang melakukan itu, entah karena mengikuti mazhab Syafi'i ya, atau karena ketika lupa kalau
Jadi bukan jadi imam. Kalau lupa kalau salat Jumat. Ya bisa jadi, Pak. Waladhdallin, amin. Terus kan kadang pikiran orang terpotong-potong gitu loh. Mungkin kepikiran apa tiba-tiba membuat dia lupa kalau dia lagi sholat jahar gitu loh. Maka dia baca sir, bisa jadi. Kalau nggak percaya, coba aja jadi imam. Iya, bisa jadi lupa. Iya, lupa. Oh iya, saya kan. Tapi udah baca secara sir, ya udah baca jahar terusannya. Itu nggak masalah, insya Allah. Ya. Taib. Dia baca Al-Quran dengan pelan di waktu saktah itu mungkin berapa detik, atau dia berdoa kepada Allah dengan membaca ini di antara anjuran saja, yaitu membaca salah satu doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naghfir min al-khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataaya bithalji wal ma'i. Allahumma ighsil khataaya bithalji wal ma'i wal barad. Nah ini, tapi ini wallahu alam, saya kurang setuju dengan pendapat ini. Karena apa? Karena penempatan doa ini doa iftitah. Doa iftitah itu di awal salat sebelum baca Al-Fatihah. Maka dengan mengadakannya di waktu seperti ini di antara Al-Fatihah dengan surat berikutnya, wallahu alam, kita perlu dalil khusus untuk penempatan ini. Maka wallahu alam saya tidak ikut dengan yang ini. Tapi ini ijtihad ulama untuk masalah ini. Bismillah. Baik. Dikatakan di sini wa idza 'alima al-ma'mumu anna al-imama la yaqra'u suratan ba'daha. Apabila makmum mengetahui bahwasanya si imam tidak membaca surat lagi setelah membaca surat Al-Fatihah, aw yaqra'u suratan qasirah, atau imam ini dia tahu, makmum tahu bahwasanya imam ini membaca surat pendek, wala yatamakkanu min itmamil Fatihati fa 'alaihi an yaqra'a ma'ahu, dan makmum ini tidak dapat membaca surat Al-Fatihah semuanya, maka makmum wajib membaca surat Al-Fatihah bersama imam. Ngerti enggak Pak Jemaah? Ini Anda jelaskan. Jelaskan mazhab ini. Jika makmum tahu ini imam punya kebiasaan habis Al-Fatihah enggak baca surat. Misal, ya Pak ya? Iya. Ya, ini nanti surat pendek. Misal, ini imam masjid ini biasanya habis Al-Fatihah, amin, nggak baca surat karena itu sunnah. Artinya dia habis amin langsung ruku', dan itu boleh nggak? Boleh. Maksudnya boleh di sini sah, sholatnya nggak masalah. Tetapi tentu itu bisa menimbulkan fitnah ya bagi sebagian orang. Jadi bertanya-tanya ini imam madhab apa? Bukan madhab apa, memang itu sunnah, nggak sampai wajib. Kalau makmum tahu ini imam punya kebiasaan kayak gini, maka dalam madhab Syafi'i makmum wajib baca bareng imam Al-Fatihah. Gimana? Faham nggak jemaah? Karena dia tahu bahwasanya setelah amin ini langsung ruku nih, berarti nanti saya bakal kehilangan baca Al-Fatihah, maka harus baca segera ketika imam juga baca. Oke? Itu satu. Biar enggak kelihatan ya. Yang kedua, atau makmum ini tahu ini imam hafalnya pendek. Kalau enggak ina atau ina wal asri atau qul huwallahu ahad, itu pun kadang salah. Ya, misal. Jadi pendek. Lah dibandingkan Al-Fatihah, baca wal asr berapa detik doang? Enggak cukup. Udah gitu enggak dikasih jeda antara amin dengan baca surat. Maka kalau dia tahu kebiasaan imam ini baca surat pendek, sangat pendek, maka dia harus membaca Al-Fatihah sendiri juga bersama imam. Ini dalam mazhab Syafi'i ya gitu. Saya enggak mengatakan bahwasanya mazhab ini salah, tapi kita tidak mengikuti yang ini, lebih condong apa? Bahwasanya makmum cukup mendengarkan. Itu Allah alam, itu mazhab yang lebih saya pilih. Ya begitu, wallahu alam. Tapi kalau misalnya kita tahu imam ini biasa baca panjang atau baca normal apa, cukuplah kita baca Al-Fatihah setelah dia mengaminkan, maka ya itu insyaallah ya, dibaca aja nanti setelah amin. Itu bagi mazhab Syafi'i. Itu yang pertama. Yang pertama tadi apa? Yaitu benar-benar membaca Al-Fatihah ya dengan
bisikan minimal untuk dirinya, dan dengan lidah, mulut, bukan dengan hati, Pak, ya. Kalau dengan hati ini berarti belum terjadi tahakkuk al-qiraah, belum jadi terrealisasi qiraah. Dan yang terjadi tadi yang saya ceritakan tentang makmum yang setelah imam baca waladhdallin kemudian dia lirih suaranya, itu saya pikir malah justru nggak sah bacanya, Pak. Ini seperti bacanya sebagian bapak-bapak tua, ya, membaca Al-Quran dengan mendengung, bukan dengan membaca. Ingat jemaah sekalian, membaca dengan mendengung itu bukan membaca Al-Quran, bukan. Seperti apa membaca dengung? Ini nggak baca Al-Quran, ini nggak sah juga sholatnya nanti. Ada loh beberapa imam kayak gitu loh, Pak. Itu melengking suaranya, tapi dia sebenarnya lidahnya itu nggak main, makhrajnya nggak main. Ada imam kayak gitu dari zaman mungkin saya belum lahir sampai nggak tahu saya punya anak, ya. Itu ada imam di Kalibata, di daerah rumah orang tua sampai sekarang itu. Dari zaman anak kecil dulu beliau ini, ya karena dulu kan kita nggak punya ilmu tentang ini, ya. Itu kalau baca itu Al-Fatihah, surat lain, sampai kita semua orang tuh tanya, dia lagi baca apaan sih? Iya bener Al-Quran sih, tapi surat apa? Hurufnya nggak jelas. Cuman nadanya itu loh yang sungguh-sungguh banget. Jadi itu seperti mendengung. Nggak tahu ini surat apa ini, nggak tahu. Ini kalau orang punya ilmu tentang ini, sholat di belakangnya tidak sah bisa-bisa sholatnya. Kenapa? Karena imam ini apa? Nggak benar, nggak sah sholatnya gitu loh. Kata sebagian ulama, kaidahnya adalah man sahhat sholatuhu sahhat imamatuhu. Siapa yang sah sholatnya maka sah keimamannya. Ya sebaliknya juga, siapa yang nggak sah sholatnya, ya nggak sah jadi imam gitu loh. Cuman kalau misalnya ketahuan kalau dia nggak sah sholatnya, kalau nggak ketahuan ya sah, maksudnya makmum sah. Misal contoh, imam sholat dalam keadaan junub, sengaja. Antum tahu nggak kira-kira, Pak? Ya gimana cara ngetahuinya? Kan nggak ketahuan orang junub kayak gimana bentuknya. Kalian nggak tahu. Taib. Sholat sah nggak, Pak? Sah. Karena nggak tahu. Ketidaktahuan akan batilnya sholat imam itu ada atau ketidaktahuan akan batilnya sholat kita, itu ada 3, atau sholat imam ada 3 keadaan. Bisa saja kita tahu sebelum mulai sholat maka tidak sah berimam dengannya. Oh itu jelas. Misalnya sebelum sholat imamnya bilang, saya mau sholat, saya sufakum fa in tasawwatu subuh min kami sholat, tapi saya belum wudu nih, saya mau sholat tapi belum wudu. Ya wudu atuh, enggak. Wah ini main-main, berarti antum nggak boleh berimamkan dia gitu. Itu satu. Ya, begitu. Atau di tengah-tengah sholat tahu bahwasanya imam ini tidak sah sholatnya, maka ini tergantung konteks. Seperti apa contohnya? Di tengah-tengah buang angin dan dia tahu dia buang angin gitu loh. Makmumnya tahu nih imam yang buang angin karena hafal kentutnya kayak gini. Ini kentut dia ini. Kalau itu nggak bisa. Kalau itu nggak bisa. Walaupun hafal bau kentut dia, tapi itu nggak bisa menjadi petunjuk bahwasanya imam inilah yang batal, karena boleh jadi ada kesamaan antara bau orang. Jadi misalnya suaranya langsung dari imam di belakang brot gitu, wah parah ini imam. Maka kalau tahu seperti ini, maka nggak boleh berimamkan dengan dia. Dia tetap ngotot jadi imam. Ya antum otomatis tafarruq, yaitu sholat sendiri. Nggak boleh ikutin dia, beneran Pak gitu. Nggak boleh ikutin dia kalau tahu dia yang kentut itu. Tapi kalau konteks kayak gitu antum doang yang tahu kalau dia yang kentut dengan suaranya, yang lain nggak tahu. Gimana kira-kira? Yang lain sah. Antum yang tahu di sini.
Dari segi bau dan suara, gitu. Ini suara dia nih. Di depan saya pas. Baunya juga biasanya kayak gini emang. Maka kalau kayak gini, tahu, maka tidak sah berimamkan dengannya. Sholat sendiri. Enggak jangan ikutin dia. Gitu. Atau kalau perlu antum maju Pak, singkirin dia. Iya beneran, karena ini hak untuk makmum, para makmum untuk sholat berjamaah. Oke, tapi kalau yang lain pada nggak tahu, apalagi shaf belakang, oke ini nggak masalah. Yang ketiga baru tahu setelah selesai sholat. Dulu saya mengikuti pendapat kalau baru tahu setelah selesai sholat bahwa imam ini tidak sah sholatnya, maka diulang makmum. Tapi wallahu alam saya berubah ikut pendapat pada yang tidak masalah, insyaallah. Misal apa? Misal imam sholat dalam keadaan junub dan imam ini lupa kalau dia junub, itu kan tidak sah sholatnya sebenarnya. Tayyib. Kemudian makmum, ya apalagi makmum nggak tahu lah, gitu kan. Nah setelah selesai salam, imam keinget, astagfirullahaladzim, saya kan belum mandi, saya junub tadi, ngomong lagi gitu kan. Jemaah bingung, waduh, Pak Ustadz belum mandi Pak, junub. Aduh iya saya junub. Tayyib. Sekarang apa hukum sholat para makmum sini? Sah. Enggak usah Pak. Dulu Anda begitu pendapat bahwa saya diulang sholat mereka. Tapi wallahu alam ternyata ada pendapat lain yang lebih cocok, lebih benar. Karena ketidaktahuan makmum, ya, dan itu bukan urusan makmum juga sebenarnya junubnya dia, maka sah sholat makmum. Nah sholatnya imam sah nggak? Tidak sah. Diulang. Dia harus mandi junub gitu. Baik, kita lanjut setelah azan insyaallah taala. Baik. Jemaah yang jika ada pertanyaan, fadhal silakan. Ya, fadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang yang tadi masih mutasab ya. Mutasab. Apa tadi? Yang Ustaz mengatakan dianjurkan dan suruh. Mustahab. Mustahab. Aha, ya. Yang pernah mustahab itu artinya sunnah Ustaz. Itu yang pertama. Gimana? Arti dari mustahab itu, Anda sempat di kajian HSD Ustaz. Mustahab itu adalah sunnah gitu Ustaz. Secara hukum dalam artian tidak sampai wajib, sunnah. Tapi secara terjemahan lebih tepatnya mustahab, dianjurkan, bukan sunnah. Nah, terus yang tadi misalnya kita mufarokoh, Tafaruq keluar dari jemaah. Itu nerusin sholatnya atau Ulang. Nerusin Pak, karena sholat dia tetap sah. Yang tidak sahnya itulah berimamkan dengannya. Nerusin nanti misalnya dia tahu batal di rokat kedua. Ya. Nerusin, iya. Keluar. Enggak mesti keluar. Dia tetap boleh di tempat. Tapi lebih dianjurkan kalau kasusnya tadi, kalau dia memang benar-benar tahu, dia menggantikan imam itu, gitu loh. Berdiri di depan. Bukan menjadi fitnah tapi. Nanti jelasin setelah selesai sholat, jelasin kalau ini imam kan tuh tadi. Iya. Dijelaskan. Karena hak jemaah juga untuk mendapatkan imam yang sah, Pak. Iya, dijelaskan. Ya ini kalau emang dia bisa ngejelasin ya, kalau nggak jelasin ya bakal fitnah pastinya. Kalau dia merasa yakin kalau dia dengan maju itu akan menjadi teguran buat imam ini sehingga dia mundur dan wudu, ya, dan dia bisa menjelaskan maka jelasan. Tapi kalau misalnya dia maju, imam ini pasti akan kekeh karena orang tua yang ngotot gitu kan. Dan juga para makmum juga akan terganggu semua sholatnya dengan ketidaktahuan mereka, maka ya udah dia sholat aja sendiri di sini, ya gitu, begitu. Itu salahnya adalah salah imam. Kalau kayak gitu salah jelas salah imam. Ya terjadi fitnah berikutnya itu juga tetap salah imam, karena kenapa imamnya ini udah kentut malah nggak pindah, nggak iya.
Batal nggak sholatnya Pak? Batal, kan imam kan batal kalau untuk. Berarti kan kalau batal dia harus dari awal itu imam sholatnya, dan kalau dari awal berarti bukan makomnya bukan di depan lagi, khulas. Ya harus dari awal lagi gitu sholat. Iya, begitu wallahu a'lam. Beda kalau misalnya imamnya ternyata dia sudah imam dan ternyata dia teringat ada najis di tubuhnya. Maka itu kan cukup dihilangkan najis itu dan dia lanjut sholatnya, enggak diulang dari awal. Karena nggak langsung batal kalau misalnya dia itu seperti itu. Ada najis nih, dia baru tahu pas di tengah sholat, itu nggak langsung batal Pak. Tapi kalau sebelum sholat dia tahu ada najis dan dia sengaja tetap sholat kayak di posisi itu, maka itu tidak sah sholatnya dari awal. Begitu. Ya, ya. Ada lagi Bapak? Ya silakan. Ibu-ibu ada nggak sebenarnya ibu-ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau imam jadi imam tuh baca Fatihahnya enggak fasih itu sama Pak. Imamnya bacanya nggak fasih. Ini Fatihahnya. Barometer nggak fasih itu kayak gimana dulu Pak? Ya, panjang pendeknya gitu. Nggak masalah kalau panjang pendeknya ngamburadul maksudnya nggak masalah, tetap sah sholatnya. Malah makhrajnya itu yang lebih penting. Karena makhraj itu yang bisa mengubah makna. Panjang pendek belum tentu Pak. Bahkan dalam ilmu tajwid itu makhraj itu lebih wajib, dan untuk panjang pendek itu sunnah hukumnya. Ya. Jadi makhraj itu tempat keluarnya huruf dari anggota tubuh lisan kita dan semisalnya dan sekitarnya. Itu yang lebih berpengaruh terhadap sah atau tidaknya bacaan. Kalau dia baca Al-Fatihah bagus, normal, makhrajnya normal, panjang pendek standar, tapi bacaan setelah Fatihah naudzubillah min dzalik, maka salatnya sah juga. Cuman tentu lebih layak diganti. Kenapa? Karena yang Rasulullah SAW pilihkan yang aqra'ukum, yang paling bagus bacanya untuk jadi imam. Nah, seperti apa kau baca? Kau nadanya nada kematian misalnya, ya. Kadang-kadang kan beberapa orang tua bacaannya itu mengingatkan kita kepada kuburan gitu loh. Karena gemeter dia, alhamdulillahi rabbil alamin. Gak apa-apa, lanjut. Karena itu gak, getaran-getaran itu gak mengubah makna, malah bagus kan, jadi khusyuk gitu kayak, ya mati bengek dah mati dah tuh orang. Karena bacanya kayak gitu, biasa Pak. Gemeter, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya cuman yang ngeri juga kalau misalnya kayak gini bacaannya kan. Ya habis dah kan gitu. Iya. Ada kayak gitu kan Pak? Iya. Iya kayak AC terlalu dingin. Panjang dikit batuknya lama. Nah itu sebaiknya diganti, tapi tetap sah Pak, karena itu tidak mengubah makna. Justru kalau mengubah makna makhrajnya, walaupun gak gemeter, alhamdulillahi rabbil alamin. Ngalamin ini loh Pak. Ini yang bermasalah. Haknya dibaca kaf. Itu di Jawa banyak itu. Alhamdu. Oke lah kalau du kan kalau bahasa Jawa dal kan dunya itu du. Oke lah itu masih oke lah. Karena makhrajnya mirip. Alhamdu. Tapi ha sama ka itu ka. Itu udah ka di tengah sini nih. Udah jauh Pak. Alhamdu, kamdu, kamada. Ini hamida, alhamdu. Ain jadi ngain. Dipaksa-paksa pun mau operasi berapa kali juga tetap aja ngain. Taib, kalau kayak gitu gimana? Itu baru bermasalah. Cuman begini Pak, kalau memang itu masjid desa yang mana keawaman orang-orang tingkatnya itu luar biasa gitu, sangat awam gitu loh, dan sulit cari pengganti, maka itu urusan dia dengan Allah. Karena itu dimaklumilah secara uruf, karena secara kebiasaan kita, karena mungkin pendidikan zaman dulu beda mas sekarang. Orang tua pula kan. Tapi kalau itu di daerah perkotaan
yang untuk nyari imam lebih bisa itu banyak gitu loh. Dan banyak pemuda atau orang yang bisa dengan benar bacanya, maka nggak boleh berimamkan dengan yang seperti itu. Contoh di Jakarta ini, kalau ada yang kayak gitu di Jakarta atau Bekasi kan rame kan Pak? Nggak bisa, nggak boleh kita berimam dengan itu, nggak boleh. Hah? Nggak. Kalau di kampung iya mungkin. Di kampung, kalau di kota atau di kotanya kabupaten misalnya nggak bisa, nggak boleh. Bermakmumkan, lebih baik sholat sendiri, beneran. Karena ini nggak benar, ini aslinya nggak benar dan bisa ganti tapi nggak diganti sama DKM. Atau memang ini orang tua ini nggak mau diganti, walaupun bikin muskilah untuk orang-orang. DKM-nya dia ya udah. Hah? Imamnya itu cucunya yang dulu bikin itu. Ya, masjid warisan, ya. Dia bacanya itu Al-Fatihahnya Masya Allah bagus atau Masya Allah naudzubillah? Saya dengerin dia, saya bisa diri aja udah. Oh. Setelah selesai, kata gue nggak rame. Nah, personal. Saya suruh dia baca apa, dia coba baca apa. Dia baca, benar bacanya. Pas di luar sholat. Ya, tadi selalu begitu. Karena apa pas lagi sholat kenapa? Itu berarti talbis setan berarti itu. Dia takut sendiri. Oh, iya itu godaan setan itu supaya. Iya. Jadi putus-putus gitu ya, Pak. Iya. 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 Masya Allah. Iya. Seperti itu Pak. Jadi kalau di kota masih ada kayak gitu, nggak perlu cari masjid lain atau sholat sendiri atau cari masjid lain. Iya. Wallahu alam. Oke. Ada lagi jemaah? Tapi kalau nggak ada kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.